Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak ibu sekalian dalam keadaan sehat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu bab selanjutnya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, kita memahami isi pokok ajaran beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, kita memahami dalil-dalil tentang adanya kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga, kita dapat mengaplikasikan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap kitab-kitab Allah. Nah, seperti yang kita ketahui, beriman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Adapun rukun iman itu ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar, atau takdir baik dan takdir buruk. Pada hari ini kita akan membahas rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Dapat dilihat pada slide yang ada di atas pengertian iman kepada Allah. Nah, iman itu berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar amana, amina, ya'manu, yang berarti percaya. Secara etimologi, iman adalah melindungi, menempatkan sesuatu pada tempat yang aman. Secara istilah, iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Lalu al-kutub, kitab. Nah, kitab ini ada dua istilah, yaitu al-kutub dan as-suhuf. Al-kutub itu adalah bentuk jamak dari kata kitab yang berarti sesuatu yang ditulis. Nah, yang dimaksud di sini yang ditulis yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia. Nah, adapun suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul tetapi tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada manusia. Jadi, beriman kepada kitab-kitab Allah itu berarti kita meyakini bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitabnya kepada para rasulnya yang berisi aturan-aturan Allah tentang akidah, ibadah, dan prinsip halal dan haram, yang semuanya harus dijadikan pedoman bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yaitu dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi Allah itu menurunkan kitab-kitabnya tidak sembarangan, melainkan ada dalil yang menceritakan tentang Allah menurunkan kitab-kitabnya, yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil allazi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Selanjutnya yaitu macam-macam kitab Allah. Ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua,
kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Nah, Taurat ini berbahasa Ibrani yang artinya syariah atau perintah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan larangan untuk menyembah berhala. Adapun isi pokok dalam kitab Taurat ini, yang pertama memuliakan hari Sabtu, yang kedua menghormati ayah ibu, yang ketiga larangan membunuh sesama manusia, yang keempat larangan berbuat zina, yang kelima larangan mencuri, yang keenam larangan menjadi saksi palsu, dan yang terakhir yaitu larangan keinginan memiliki atau menguasai hak orang lain. Selanjutnya itu yang kedua, kita ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini artinya tulisan. Nah, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam menggunakan bahasa Kipti. Kitab Zabur ini berisi beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Nah, kitab Zabur ini sebagai wahyu atau petunjuk dari Allah berlaku bagi umat Bani Israel. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam menggunakan bahasa Yunani, dan dalam bahasa Arab kitab Injil ini berarti al-bisyarah atau kabar gembira. Nah, kitab Injil ini diturunkan untuk dijadikan pedoman hidup kaum Nasrani yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Zabur. Nah, yang terakhir itu ada kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran ini merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, sementara itu, bila kita yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir, maka kita harus yakin juga bahwa Al-Quran harus diakui pula sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada umat manusia. Adapun isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran antara lain yang pertama yaitu ada akidah, yang kedua ada akhlak, yang ketiga dorongan atau bimbingan akan hikmah-hikmah alami, yang keempat kisah-kisah umat terdahulu, yang kelima janji baik serta ancaman buruk yang datang dari Allah, dan yang terakhir yaitu hukum-hukum ibadah dan muamalah. Nah, dari beriman kepada kitab-kitab ini, adapun hikmah yang dapat kita ambil dalam pelajaran ini yaitu yang pertama, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an bisa menjawab hal yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan dan akal sehingga kehidupan tidak akan tersesat. Lalu selanjutnya ada menambah ilmu pengetahuan, karena Al-Qur'an selain berisi perintah dan larangannya juga berisi pokok-pokok seluruh ilmu pengetahuan. Lalu terjaganya ketakwaan kita kepada Allah dan menjauhi larangannya, hidup akan jadi lebih tertata. Selanjutnya itu dapat menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan di akhirat. Lalu ada juga kita mudah-mudahan akan mendapat syafaat atau pertolongan Allah di akhirat kelak. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah, yaitu meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada para rasulnya yang berisi tentang aturan-aturan Allah, tentang akidah, ibadah, dan prinsip halal dan haram yang semuanya harus dijadikan pedoman bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu ada macam-macam kitab Allah, tadi ada 4, yaitu yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang kedua yaitu kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga ada kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi umat manusia. Nah, ada hikmah yang dapat kita ambil juga, yaitu sebagai ilmu pengetahuan, memperkuat keimanan kita, menjadi jalan untuk menjawab hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan dan akal, terjaganya ketakwaan kita terhadap Allah, serta menumbuhkan sikap optimis untuk kebahagiaan dunia dan di akhirat.
Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan, Ibu akan menugaskan anak-anak Ibu untuk mencari dalil yang berkaitan dengan macam-macam kitab tadi, yang ada 4. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, untuk tugasnya dan kelompoknya Ibu serahkan kepada ketua kelas untuk membagi kelompoknya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Illahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.